Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh berbahagia sore ini saya kedatangan tamu dari pengurus ranting NU Sawah Baru, Pak Agus. Ya, sehat-sehat Pak Agus ya. Ini adalah acara yang beliau gagas untuk mengisi Ramadan. Saya kira satu gagasan yang sangat baik. Ada nilai silaturahim, ada nilai sharing pemikiran dengan sesama anggota ranting Sawah Baru. Saya kira bagus sekali, mudah-mudahan ini bermanfaat ya buat kita semua. Kita ingin bicara tentang ghirah puasa dan ibadah di bulan Ramadan yang cukup tinggi. Ya, itu pola hidup dari tahun ke tahun. Tadi kita bicara sama Pak Agus, kenapa ya Pak Ustadz katanya setelah Ramadan itu berkurang, ya. Nah, di sini kita akan lihat ya, kenapa bisa begini. Saya juga tadi merenung kenapa bisa begitu ya. Dan tausiah pun dari tahun ke tahun tetap aja balik lagi kayak gitu. Nah, kalau kita lihat siam yang merupakan bahasa Arab dari puasa itu sendiri, itu adalah artinya menahan diri. Nah, apa yang ditahan? Nah, itu kita harus tahu tuh. Apa yang ditahan? Ternyata selama bulan puasa, kita itu menahan dari unsur jasmani ya, fisik. Jadi fisik kita ini ditahan. Terutama kebutuhan-kebutuhan yang paling dasar yaitu makan, minum, itu di bagian perut. Kemudian sejengkal ke bawah itu adalah kebutuhan seksual. Karena memang itu kebutuhan fisik yang paling mendasar. Nampaknya tanpa disadari pada saat agama itu punya semacam shock terapi untuk mengatur kebutuhan perut dan kebutuhan seks, tiba-tiba unsur lain yang ada dalam diri manusia, yaitu unsur spiritual atau kita orang beragama bilangnya ruh, fa idza sawaituhu wa nafakhtu mir ruhi, begitu. Jadi setelah penciptaan ini sempurna secara fisik, Allah menghembuskan ruh. Nah, ini mungkin yang kita lupa. Ternyata Rasulullah itu punya semacam semacam resep untuk meng-create agar aspek spiritualitas itu nongol. Itu caranya adalah dengan cara menahan unsur yang bersifat fa'ali, yaitu jasmani. Tanpa sadar akhirnya pada saat di hari pertama kita semua lagi semangat-semangatnya punya niatan yang sama, semua manusia untuk berpuasa, itu akhirnya unsur ruhaninya itu muncul. Nah, unsur ruhani itu menimbulkan apa? Masjid jadi penuh gitu. Kemudian silaturahmi jadi meningkat gitu. Terus di ujungnya nanti biasanya berbagi, sharing, sedekah gitu. Itu kelihatan tuh. Ternyata itu di bawah sadar. Itu tanpa sengaja itu ya. Jadi pada saat sekali lagi aspek jasmani itu diatur, ternyata akhirnya aspek ruhani yang selama ini ditutupi oleh kebutuhan-kebutuhan jasmani tiba-tiba muncul demikian dahsyat. Nah, kalau tadi sahabat saya Pak Agus gimana caranya? Ya tentu seusai puasa saya kira bukan bagaimana dia memaksakan kehendak untuk ke masjid ya. Sesungguhnya manusia berarti di pikiran dan hati harus mencoba mengatur kecenderungan kita untuk memperhatikan unsur jasmani ini sebesar apa. Nah, pada saat itu jauh lebih besar perimbangannya, maka dipastikan seusai Ramadan itu akan balik sepi gitu. Tetapi pada saat manusia itu setelah Ramadan pola makannya tetap diatur gitu ya. Kebutuhan hawa nafsunya dalam disimbolkan dengan nafsu seksual itu juga diatur. Itu saya punya keyakinan itu akan juga teratur. Kenapa saya bisa bilang demikian? Saya punya pengalaman pribadi. Saya punya murid yang tidak beragama, terus terang saja tidak percaya kepada Tuhan. Tapi pada saat dia itu mampu mengelola pola makannya, pola seksualnya, sampai detik ini loh,
para pemirsa ya, sahabat-sahabat dari Ranting NU Sawah Baru, itu dia ngajinya itu sangat on time gitu. Paling tidak 2 minggu sekali ngaji dengan saya. Dan sholatnya sudah tidak bolong. Padahal dia tidak punya background orang yang berlatar belakang percaya sama Allah. Dia nggak percaya sama Allah. Tapi pada saat itu semua diubah, pola hidup dia lebih teratur. Ya, di antaranya adalah pola makan dan hasrat seksual itu diatur. Itulah jauh lebih cakep. Itu pengalaman saya. Yang terakhir adalah kemarin barusan. Itu seminggu sebelum puasa tiba-tiba ada yang telepon, Pak Ustadz saya pengen masuk Islam, ibu-ibu. Ya, jangan ngeres dulu nih, bukan janda nih. Kadang-kadang bagus mikirnya janda lagi ya. Jadi ini ibu-ibu ini datang ditelepon, saya pengen masuk Islam Pak Ustadz. Di salah satu yayasan saya di Kampung Hutan. Ya baik, kita janjian jam 11, saya ketemu di situ. Pertanyaan pertama saya kepada dia apa? Ibu kenapa mau pindah agama? Saya bilang gitu. Agama ibu apa sebelumnya? Hindu. Oh Hindu ya. Kenapa mau pindah agama? Si ibu-ibu itu dengan berkaca-kaca. Sebentar lagi mau puasa Pak Ustadz katanya. Saya kepengen puasa. Jadi pada saat saya puasa, saya udah dalam keadaan muslim. Saya di situ tercengang. Orang kok masuk Islam gara-gara puasa? Coba itu pengalaman yang paling dekat deh seminggu sebelum puasa. Berarti ini udah seminggu lebih ya dari ini. Itu jadi saya merenung di situ. Oh ternyata Tuhan mengajarkan ke saya bahwa sebetulnya untuk bisa dekat kepada Allah itu dengan cara mengatur kebutuhan ketergantungan yang bersifat fa'ali atau fisik atau jasmani itu kita harus atur. Kalau itu liar itu susah untuk mengedepankan aspek spiritual atau rohani. Itulah mungkin tips dari obrolan ngabuburit kita ya sore hari ini dari PRNU. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan renungan buat kita. Ya agar kita ini harus mengatur hasrat itu. Termasuk ustadz-ustadz loh. Ya ustadz-ustadz itu kan kadang-kadang Ramadan itu marema untuk cari amplop ya. Itu tidak bisa mengerem unsur jasmani itu. Justru harus direm tuh hasrat jasmaninya. Loh kita marah-marah ya ceramah-ceramah di masjid-masjid. Awas warung tuh jangan jualan karena tidak menghormati loh. Ustadznya sendiri cari amplop loh. Curang kan? Nggak fair menurut saya. Jadi malulah kita kayak gitu. Jadi kalau kita mengajarkan tentang bagaimana menahan diri ya, ayo kitanya juga saling menahan diri. Ini ide yang bagus Pak Agus. Ya udahlah, nggak usah cari ustadz dari mana-mana. Karena di kita juga ada ya. Iya ya. Nanti dari yang lain masalahnya kita nggak punya bayarannya ya nggak kok. Ya jadi udahlah. Saya sendiri dari pagi bagus sebenarnya di rumah. Ya rumah ngerjain AC tadi pada bocor ya. Itulah mungkin. Dan saya sudah 10 tahun kok. Saya tidak sibuk mengisi Ramadan dengan kegiatan. Bukan saya tidak butuh uang, tapi ya kalau ngelawak jangan kebangetan lah. Ngelawak ada batasnya aja gitu. Cari duit jangan kebangetan. Ya harus ada batasnya juga kita. Saya kira itu. Terima kasih lah. Insya Allah kita ketemu lagi di ngabuburit yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.